Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan judul Flow Measurement. Dan anggota dari kelompok 5 yaitu next. Next. Yang pertama ada Rahmat Rizky Nur Arifin, yang kedua ada Rama Adi Trisna, yang ketiga ada saya sendiri, Rina Putra, yang keempat ada Reza Abdul Rahman, dan yang terakhir ada Ridho Al Islam. Next. Next. Yang pertama ada introduction dari Flow Measurement. Next. Next. Flow Measurement atau pengukuran aliran adalah pengukuran kapasitas aliran atau laju aliran massa. Ditinjau dari jenis saluran, aliran fluida dibagi menjadi dua, yaitu aliran saluran tertutup dan aliran saluran terbuka. Untuk instrumen pengukuran aliran pun secara umum diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu pengukuran aliran terbuka dan pengukuran aliran tertutup. Next. Next. Ini ada satuan yang biasa digunakan dalam flow measurement. Yang pertama ada 1 gallon per menit atau GPM, yang kedua ada liter, yang kedua ada kubik per menit, dan yang terakhir ada standar kubik foot per menit. Next. Selanjutnya ada flow meter perpindahan positif. Laju aliran cairan non-vital seperti air dapat diukur melalui teknik penimbangan secara langsung. Waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan sejumlah cairan dalam tangki diukur, dan pengukuran yang akurat dapat dihitung. Teknik penimbangan langsung ini sering digunakan untuk kalibrasi air. Namun dalam kasus pengukuran aliran sementara, metode tersebut tidak cocok untuk dilakukan. Oleh karena itu, digunakanlah metode perpindahan positif. Kilometer perpindahan positif ini umumnya digunakan untuk aplikasi tersebut, di mana akurasi tinggi secara konsisten dan kondisi alirannya tidak stabil. Next. Next, lanjut. Yang kedua ada macam positif displacement flow meter. Next. Yang pertama ada notating disk meter. Ini adalah flow meter tipe perpindahan positif yang banyak digunakan. Ini terdiri dari disk yang bergerak yang diposisikan pada bola konsentris yang terletak di dalam unit berdinding di samping bola. Secara universal, mereka digunakan sebagai flow meter air perumahan. Mereka ada dalam berbagai ukuran dan kapasitas, dan dapat dibangun dari berbagai bahan. Besaran ukuran mereka bervariasi dari ukuran 5/8 inch hingga 2 inch. Mereka ideal untuk rentang tekanan sekitar 150 PSIG dengan batas atas 300 PSIG. Next. Yang kedua ada loop impeller flow meter. Jenis flow meter ini ada dalam desain yang berbeda-beda. Namun mereka semua bekerja pada prinsip operasi yang sama. Meteran ini pada dasarnya mencakup impeller yang berputar dan terbagi secara seragam dengan 2 atau lebih kompartemen di dalam ruangan. Jumlah putaran impeller dihitung dan dicatat dalam satuan volumetrik. Jenis flow meter ini sering digunakan dalam industri perminyakan. Next. Selanjutnya ada rotary fan meter. Cara kerja alat ini yaitu 2 impeller berputar yang dirancang dengan penampang angka 8. Berputar dalam arah yang berlawanan karena gaya yang diberikan oleh aliran gas yang diukur. Bentuk impeller ini mencegah kontak sementara celah di antara mereka tetap konstan. Next. Yang kedua selanjutnya ada oval gear meter. Jenis flow meter ini terdiri dari 2 rongga gigi yang berbentuk oval yang dibuat dengan gigi yang rapat dan sinkron. Dalam meteran roda gigi oval ini, putaran poros roda gigi menyebabkan sejumlah cairan melewati meteran. Dengan memantau jumlah putaran poros, seorang dapat menghitung laju aliran cairan. Next. Helix meter. Jenis flow meter ini terdiri dari 2 rotor helix bernada radikal
yang menghasilkan perpindahan cairan aksial dari satu sisi ruang ke sisi lain. Kedua rotor ini diarahkan bersama dan ada jarak yang sangat kecil antara rotor dan casing. Next. Selanjutnya ada reciprocating piston meter. Alat ini juga dikenal sebagai pengukur aliran piston berisolasi. Alat ini adalah salah satu desain flow meter tipe perpindahan positif yang tertua. Jenis flow meter ini terutama dari jenis piston tunggal atau piston ganda. Jenis lain yang tersedia adalah piston kerja ganda dan piston putar. Pemilihan jenis flow meter piston ini tergantung pada kisaran laju aliran yang diperlukan untuk sebuah aplikasi. Next. Selanjutnya yaitu flow obstruction method. Beberapa jenis pengukuran aliran termasuk dalam kategori perangkat obstruksi. Terkadang perangkat semacam itu disebut dengan head meter atau head loss karena penurunan tekanan yang diambil sebagai indikator dari laju aliran. Menyambung pernyataan di atas, perangkat tersebut juga dikenal sebagai pengukur tekanan diferensial. Next. Ini adalah gambar skema dari one dimensional flow system. Next. Selanjutnya ada hubungan general dari obstruction meter. Berdasarkan atau mengacu pada sistem aliran satu dimensi yang ada, persamaan kontinuitas adalah M dot sama dengan Rho 1 dikali A1 dikali U1 sama dengan Rho 2 dikali A2 dikali U2. Apabila alirannya adiabatik sekaligus tanpa gesekan dan fluida tidak dapat dimampatkan, maka persamaan Bernoulli yang sudah dikenal dapat ditulis sebagai P1 per Rho 1 ditambah U1 kuadrat per 2GC sama dengan P2 per Rho 2 ditambah U2 kuadrat per 2GC. Next. Memberikan penyelesaian dari persamaan kontinuitas dan persamaan Bernoulli yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka diperoleh persamaan penurunan tekanan yaitu P1 dikurangi P2 sama dengan U2 kuadrat dikali Rho per 2GC dikali dalam kurung 1 min A2 per A1 dikuadratkan. Selanjutnya, laju aliran volumetrik dapat ditulis dengan Q sama dengan A2 dikali U2 sama dengan A2 per akar 1 min A2 per A1 kuadrat dikali akar 2GC per Rho dikali P1 min P2. Next. Nah, ini adalah rumusan untuk mencari mass flow rate, yaitu M dot sama dengan A2 dikali akar 2GC dikali P2 per R dikali T1 dikali P1 min P2. Next. Ini adalah skematik dari 3 tipikal obstruction meter. Yang A ini adalah jenis Venturi, yang B adalah flow nozzle, dan yang C ini adalah orifice. Next. Ini adalah persamaan yang diterapkan pada Venturi's nozzle dan orifice. Untuk Venturi's incompressible flow, Q aktualnya sama dengan C dikali M dikali A2 dikali akar 2GC per Rho dikali akar P1 min P2. Untuk nozzle dan orifice incompressible flow, Q aktualnya sama dengan K dikali A2 dikali akar 2GC per Rho dikali akar P1 min P2. Untuk Venturi's compressible flow, M dot aktualnya yaitu sama dengan Y dikali C dikali M dikali A2 dikali akar 2GC dikali Rho 1 dikali P1 min P2. Untuk nozzle and orifice compressible flow, M dot aktualnya yaitu sama dengan Y dikali K dikali A2 dikali akar 2GC dikali Rho 1 dikali P1 min P2. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk materi berikutnya yaitu practical consideration for obstruction method. Baik, yang pertama ada pengukuran perbedaan tekanan pada aliran fluida. Salah satu prinsip yang digunakan dalam mengukur suatu aliran fluida yaitu pengukuran perbedaan tekanan. Nah, pada pipa ini, pada alirannya dibatasi dengan sebuah plat yang memiliki lubang yang disebut dengan plat orifice. Pengukuran tekanan dapat dilakukan dengan memberikan
dua lubang, yaitu lubang pertama berada di sebelum plat orifice dan lubang kedua ada di setelah plat orifice. Nah, kemudian lubang ini dihubungkan dengan tabung dan kemudian akan dihubungkan dengan sensor tekanan yang nantinya akan dapat membaca perbedaan tekanan dari kedua lubang tersebut. Nah, dengan dua ruang tekanannya dipisahkan oleh diafragma, sehingga perbedaan tekanan terkecil dalam fluida yang mengalir dapat diukur dengan tepat. Namun, metode ini memiliki kekurangan, yaitu pada setelah plat ini terdapat aliran turbulensi yang mengakibatkan adanya pressure loss di saluran outlet pipanya. Nah, seperti yang dijelaskan pada gambar ini, ketika aliran sudah berjalan laminar semua, nah ini akan ada pressure loss, ada kehilangan tekanan yang semula tekanannya tinggi, di saluran outletnya tekanannya akan berkurang. Lanjut. Next. Nah, ini adalah skema tabung dengan plat orifice. Nah, di sini ada standarisasi dari tabung, yaitu yang pertama kedua pressure tab dipasang pada flank. Nah, di sini pressure tab-nya dijelaskan dengan simbol P1, ada lubang di sini P1 dan P2. Nah, kemudian standarisasi berikutnya pressure tab diletakkan di kanan, maksudnya di kiri orifice atau di hulu di P1 ini, kemudian dan satu pressure tab lagi diletakkan di kanan plat orifice-nya. Nah, di sini telah ditentukan jaraknya, yaitu yang di sebelah kiri yaitu jaraknya sama dengan diameter pipa, yaitu D besar. Dan kemudian untuk pressure tab yang berada di kanan ini jaraknya setengah diameter dari pipa. Next. Next. Nah, kemudian yang kedua, nah karena pembatasan dengan plat orifice tersebut menghasilkan turbulensi yang sangat parah dalam cairan yang mengakibatkan pressure loss, maka ada alternatif lain yaitu nozzle dengan saluran masuk berbentuk corong. Nah, nozzle ini dapat mengurangi turbulensi sehingga dapat mengurangi pressure loss yang terjadi. Nah, untuk penyempurnaannya lagi ada yang namanya Venturi. Nah, pengurangan turbulensi dengan Venturi ini akan mengurangi banyak pressure loss, yaitu dengan cara pipanya ini dibuat mengecil diameternya, sehingga turbulensi dapat dikurangi dengan sempurna, sehingga tidak ada pressure loss yang terjadi. Semua desain ini dapat disuplai dengan ukuran diameter pembatas yang berbeda-beda, sehingga kehilangan tekanan dan perbedaan tekanan dapat dioptimalkan untuk kondisi proses. Dengan prinsip pengukuran ini, semua cairan, gas, atau uap dapat diukur bahkan pada tekanan dan suhu proses yang tinggi. Next. Lanjut. Nah, ini adalah skema dari tabung Venturi itu sendiri, di mana di sini simbol D di kiri ini adalah diameter pipa inlet dan outletnya. Kemudian D kecil ada diameter throat atau diameter terkecil dari tenggorokan, dari throat yang throat dari pipa atau tabung Venturi ini. Kemudian ada A yang jaraknya 0,25 diameter sampai 0,75 diameter.
untuk diameter 4 sampai 6 inci, dan untuk A 0,25 diameter sampai 0,5 diameter untuk diameternya yaitu 6 inci sampai 32 inci. Next. Nah, kemudian di sini ada kurva koefisien discharge dari tabung Venturi. Secara umum dapat dilihat bahwa koefisien discharge ini lebih kecil untuk pipa berdiameter kurang dari 2 inci. Nah, di sini dijelaskan ada garis kontinu, garis tebal ini merupakan garis dari koefisien discharge terhadap gaya nomor Reynolds number atau RID terhadap diameternya. Dengan garis putus-putusnya ini adalah batas toleransi dari koefisien discharge. Next. Lanjut. Nah, kemudian ada koefisien discharge untuk beberapa throat diameter atau diameter terkecil dari tabung Venturi tersebut. Nah, ini dijelaskan bahwa semakin besar throat diameter, nah throat diameter ini yang 1/4 pangkat N ini, yang 1/4 inci, setengah inci, 1 inci, 2 inci, 4 inci, 8 inci, 15 inci. Nah, ini semakin tinggi nilai atau semakin besar nilai throat diameternya, maka di sini disarankan bahwa pada kurva koefisien discharge-nya juga akan semakin meningkat. Lanjut. Nah, koefisien aliran dinyatakan dalam fungsi Reynolds number dengan rumus RE sama dengan rho atau massa jenis dikalikan mu m atau kecepatan dinamis dikalikan dengan D atau diameter partikel, kemudian dibagi dengan mu yaitu kecepatan dinamis. Yang mu m tadi adalah kecepatan aliran rata-rata. Nah, kemudian untuk laju aliran massa dinyatakan dengan rumus m dot sama dengan rho mu m dikalikan dengan AC, di mana A ini adalah luas penampang dari pipa. Karena pipa berbentuk tabung, maka luas penampangnya yaitu sama dengan luas lingkaran, yaitu PR kuadrat atau PD kuadrat per 4. Next. Nah, ini adalah grafik dari flow koefisien atau koefisien aliran dengan rasio orifice diameter terhadap pipa diameter. Nah, orifice diameter ini yang tadi ada plat, kemudian ada lubang di dalamnya yang menyebabkan turbulensi. Nah, ini diameter di dalamnya ini dibagi dengan diameter pipa secara keseluruhan. Maka di sini dapat dilihat bahwa semakin meningkat koefisien alirannya, maka karena semakin meningkat nilai rasio diameternya, nilai rasio diameter orifice terhadap diameter pipa, maka koefisien alirannya akan semakin meningkat. Dengan Reynolds number-nya juga akan semakin tinggi. Next. Kemudian yang kelima ada the sonic nozzle. Di sini dijelaskan pada gambar sonic nozzle ini diukur dengan T atau temperatur, kemudian pressure. Dan sonic nozzle ini bentuknya seperti yang dijelaskan pada gambar warna biru ini, yaitu bentuknya yang pertama mengecil, kemudian lama-kelamaan akan membesar. Next. Nozzle sonic atau sonic nozzle. Nah, ketika laju aliran pada pipa ini sangat tinggi, maka semakin tinggi alirannya, maka perbedaan tekanan akan menjadi sangat besar. Dan akhirnya kondisi aliran sonik dapat tercapai pada aliran minimum. Dalam kondisi ini aliran dikatakan tersedak dan laju aliran
mengambil nilai maksimum untuk kondisi inlet yang diberikan. Untuk gas ideal dengan panas spesifik konstan dapat ditunjukkan bahwa rasio tekanan untuk kondisi tersedak ini yaitu P2 per P1 kritikal sama dengan 2 per lambda plus 1 pangkat lambda per lambda min 1. Nah, ini kondisi ini diasumsikan dengan sebagai aliran isentropik atau aliran yang memiliki entropi yang sama. Kemudian rasio ini disebut dengan rasio tekanan kritis, maka akan diperoleh persamaan laju aliran masanya yaitu M dot sama dengan A2 kali P1 akar 2GC per RT1 kali lambda per lambda plus 1 dikalikan 2 per lambda plus 1 pangkat 2 per lambda min 1 plus dikurung dipangkatkan dengan setengah atau di akar. Next. Nah, persamaan di atas sering diterapkan pada nozzle ketika diketahui ini Kemudian persamaan di atas sering diterapkan pada nozzle ketika diketahui bahwa rasio tekanan P2 per P1 kurang dari nilai kritis yang diberikan. Dalam kondisi ini, aliran ideal hanya bergantung pada kondisi stagnasi inlet P1 dan T1. Kondisi ini biasanya mudah diukur dengan nozzle sonic. Metode ini juga digunakan untuk mengukur laju aliran gas. Perlu dicatat bahwa penurunan tekanan besar harus ditoleransi dengan metode ini. Kondisi stagnasi hulu harus digunakan untuk P1 dan T1 dalam perhitungan. Perangkat obstruksi aliran yang dibahas di atas memerlukan penggunaan keran tekanan dinding. Secara umum, diameter keran harus lebih kecil dibanding dengan diameter pipa. Next. Kemudian untuk subbab yang selanjutnya adalah tentang flow measurement by drag effect. Next. Untuk contoh alatnya ada rotameter. Rotameter adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran volumetrik fluida dalam tabung tertutup dengan memanfaatkan efek drag dari aliran fluida. Prinsip kerjanya yaitu rotameter terdiri dari pipa tegak vertikal yang mengerucut atau semakin ke bawah semakin mengecil, yang biasanya terbuat dari kaca dan di dalamnya ditempatkan sebuah benda pengapung yang memiliki berat dan berbentuk biasanya terbuat dari aluminium andesite atau keramik yang dapat bergerak bebas naik atau turun. Aliran fluida mengalir dari bawah ke atas memasuki ruang rotameter. Karena laju aliran fluida, maka benda pengapung yang ada di dalamnya bergerak naik dan turun sesuai dengan besarnya debit aliran fluida, dan hasil pengukuran dapat dilihat pada skala pada tabung yang ditunjukkan oleh posisi benda pengapung. Dan bacaannya biasanya diambil dari bagian atas benda pengapung. Rotameter memanfaatkan gaya berat yang arahnya ke bawah dan gaya drag dari aliran fluida yang arahnya ke atas. Pada rotameter, perubahan tekanannya tetap, tetapi area aliran fluidanya berubah-ubah sesuai dengan kecepatan debit aliran fluida. Hal ini berakibat pada naik turunnya benda pengapung. Perubahan naik turun benda pengapung ini dijadikan dasar untuk menentukan debit aliran fluida.
Next. Kemudian untuk persamaan mencari debit aliran, yaitu Q sama dengan A dikali UM, atau sama dengan A dikali dalam kurung 1 per CD dikali 2G dikali VB per AB dalam kurung Rho B per Rho F dikurangi 1, tutup kurung pangkat setengah. Dengan Q adalah nilai debit aliran, A adalah annular area, kemudian CD adalah koefisien drag, UM sama dengan rata-rata aliran kecepatan di antara pengapung dan tabung. Terus AB adalah luas area depan dari pengapung, kemudian G sama dengan percepatan gravitasi, BB sama dengan volume pengapung, dan Rho B massa jenis pengapung, serta Rho F sama dengan massa jenis fluida. Dan untuk mencari nilai A dapat menggunakan persamaan A sama dengan Pi per 4 dikali dalam kurung D ditambah AY kuadrat dikurangi D kuadrat. Dengan D adalah nilai diameter inlet tabung, dengan D kecil sama dengan diameter maksimum pengapung, Y sama dengan jarak vertikal dari inlet, kemudian A adalah konstanta tabung yang melancip. Next. Kemudian ada turbin meter. Turbin meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur aliran fluida dengan memanfaatkan energi mekanik dari fluida yang mengalir melalui turbin sehingga membuat turbin bergerak. Turbin meter terdiri dari tabung aliran dan rotor pemintal yang terdiri dari beberapa bilah yang terpasang pada bagian dalam sejalan dengan arah arus. Rotor tersebut didukung oleh shaft yang bertumpu pada penopang yang terpasang secara internal. Prinsip kerja dari turbin meter ini yaitu fluida mengalir melalui lubang inlet dari tabung turbin. Fluida tersebut selanjutnya akan menimpa bilah turbin dan mengubah gaya horizontal dari fluida menjadi gaya tegak lurus yang disebabkan oleh sudut dan bentuk dari bilah turbin, sehingga menyebabkan turbin berputar. Pada bagian atas tabung turbin terdapat sensor pickup, sehingga setiap putaran bilah magnet akan memberikan sinyal pada sensor. Sinyal yang diberikan dalam bentuk denyut yang sebanding dengan nilai kecepatan rotor. Sinyal yang dihasilkan tersebut mempresentasikan pulsa per unit volumetrik termasuk juga laju aliran. Next. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari turbin meter adalah kelebihannya tingkat akurasi yang baik, kemudian konstruksi sederhana namun memiliki ketahanan yang baik, kemudian kemudahan instalasi dan perawatan, koneksi yang fleksibel ke instrumen aliran lainnya, dapat beroperasi pada berbagai kondisi suhu dan tekanan, kemudian penurunan tekanan yang rendah di turbin. Untuk kekurangannya yaitu tidak cocok digunakan untuk menangani cairan dengan tingkat korosif yang tinggi. Adanya gelembung dalam cairan dapat mempengaruhi akurasi, kemudian membutuhkan tekanan balik yang konstan untuk mencegah timbulnya kavitasi atau gelembung udara. Sensitif terhadap perubahan viskositas cairan, kemudian membutuhkan jaringan pipa yang lurus pada hulu dan hilir meteran turbin agar pusaran pada cairan dapat menghilang, dan tidak cocok diaplikasikan untuk liquid dengan kandungan benda padat di dalamnya, atau sebaiknya dipasang saringan pada bagian hulu sebelum cairan memasuki flow meter. Next. Kemudian alat yang selanjutnya ada vortex shading flow meter. Vortex shading flow meter adalah salah satu flow meter yang dapat mengukur 3 jenis fluida, yaitu gas, cair, dan uap. Vortex flow meter tidak memiliki bagian yang bergerak, oleh karena itu tidak diperlukan perawatan atau pembersihan rutin. Teknologi pembacaan aliran vortex bergantung pada pengukuran jumlah pulse vortex yang dihasilkan oleh blue body yang terbenam dalam aliran stream. Blue body bekerja di dalam meter aliran vortex. Saat aliran melewati blue body ini, vortisitas dihasilkan di kedua sisi blue body. Laju aliran dapat ditentukan dengan mengukur jumlah vortisitasnya. Prinsip kerja flow meter vortex mengikuti hukum Karman-Vortex-Strict, di mana fluida melewati vortex shading akan terjadi vortisitas pada kedua sisinya dengan arah putaran yang berlawanan. Pada dasarnya, vortisitas yang terjadi di vortex
shader sangat teratur dan berbanding lurus dengan kecepatan aliran fluida yang kemudian ini dicatat oleh sensor dan dirubah menjadi pulsa elektrikal dan hasil pembacaan akan ditampilkan pada layar. Next. Kemudian ada ultrasonic flowmeter. Flowmeter ultrasonic merupakan jenis flowmeter yang prinsip kerjanya mengukur atau menghitung kecepatan aliran suatu fluida dengan menggunakan ultrason untuk mengkalkulasi flow rate. Dengan diketahuinya kecepatan aliran, maka dapat dihitung flow rate dengan mengetahui luasan penampang suatu jalur aliran. Flowmeter ultrasonik banyak diketahui sebagai flowmeter yang sistem instalasinya dengan menggunakan sistem non-kontak, di mana sensor atau transducer tidak kontak langsung dengan fluida. Karena cara instalasinya non-kontak atau clamp on, maka flowmeter ultrasonik dikenal sebagai flowmeter portable. Prinsip kerja dari ultrasonic flowmeter ini adalah mengukur atau menghitung kecepatan aliran suatu fluida dengan menggunakan ultrason untuk melakukan kalkulasi flow rate dengan cara mengukur waktu tempuh gelombang ultrasonik yang ditransmisikan searah dan berlawanan arah dengan arah aliran fluida. Alat ini sendiri dikelompokkan lagi menjadi ultrasonic flowmeter dengan lintasan akustik tunggal dan multi lintasan akustik. Lintasan akustik adalah lintasan yang ditempuh oleh gelombang ultrasonik dari transducer, transmitter ke receiver. Keunggulan ultrasonic flowmeter ini diantaranya tidak ada penghalang di lintasan aliran sehingga tidak ada pressure drop. Tidak ada part yang bergerak atau moving part sehingga tidak ada bagian parts yang aus yang menyebabkan maintenance cost rendah. Next. Kemudian ada laminar flowmeter. Aliran laminar adalah suatu kondisi gerakan fluida di mana gaya viskos atau gesekan fluida internal sangat menutupi gaya inersia atau kinetik. Aliran dalam keadaan aliran laminar tidak menunjukkan turbulensi dengan setiap molekul fluida bergerak di jalurnya sendiri dengan pencampuran dan tumbukan terbatas dengan molekul yang berdekatan. Jika aliran dalam saluran atau tabung adalah laminar, yaitu bilangan Reynolds lebih kecil dari sekitar tahun 2000, laju aliran volumetrik terkait dengan penurunan tekanan dinyatakan dengan persamaan Q sama dengan Pi dikali D pangkat 4 dalam kurung P1 min P2 per 128 dikali mu kali L, dengan Q adalah nilai debit aliran, D kecil ada diameter tabung, P1 sama dengan tekanan fluida pada inlet, P2 sama dengan tekanan fluida pada outlet, kemudian mu sama dengan viskositas fluida, dan L sama dengan panjang pipa. Next. Kemudian untuk sebab yang selanjutnya ada hot wire and hot film anemometers. Dan ada alat hot wire anemometers. Anemometers merupakan sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kecepatan angin dan sering digunakan demi kepentingan di bidang geofisika, meteorologi, maupun perkiraan cuaca. Terdapat banyak jenis anemometer, namun secara umum anemometer terbagi menjadi dua macam, yaitu velocity anemometer atau anemometer yang berfungsi mengukur kecepatan angin, dan anemometer tekanan atau pressure anemometer yang berfungsi mengukur tekanan angin. Jenis anemometer yang sering digunakan yaitu jenis velocity anemometer. Salah satu contohnya adalah velocity anemometer yang memanfaatkan perubahan termal yaitu hot wire anemometer. Hot wire anemometer memiliki prinsip kerja yang berbeda dari anemometer digital lainnya. Pada anemometer digital biasanya menggunakan sensor gerak berupa baling-baling atau kipas yang merubah kecepatan putaran baling-baling menjadi kecepatan angin. Sedangkan pada anemometer hot wire ini menggunakan kawat yang sangat kecil yang dialiri panas hingga suhunya di atas temperatur ambien atau temperatur lingkungan. Jika ada udara atau angin yang mengalir melalui kawat, maka akan terjadi proses penurunan temperatur pada kawat. Perubahan temperatur ini yang dijadikan sebagai indikator perubahan kecepatan angin yang diuji. Next. Kemudian ada thermal mass flowmeter. Thermal mass flowmeter adalah alat pengukur aliran massa yang secara langsung mengukur aliran massa pada fluida berdasarkan dengan prinsip perpindahan panas.
yakni secara konduksi dan konveksi. Thermal mass flow meter didasarkan pada prinsip pengukuran aliran massa berdasarkan dengan laju disipasi atau energi panas yang timbul akibat gesekan persatuan waktu. Flow meter ini menggunakan dua buah sensor yang menonjol ke dalam aliran fluida dengan kedalaman tertentu. Dalam prosesnya, aliran panas yang konstan akan diinjeksikan ke dalam aliran fluida melalui sensor, sementara sensor lainnya berperan untuk mengukur suhu fluida. Pada akhirnya, jumlah panas yang disipasi akan menentukan laju aliran massa fluida. Next. Nah, aplikasi dari thermal mass flow meter ini dapat digunakan untuk kilang minyak dan gas, kemudian pengukuran rasio udara terhadap bahan bakar pada boiler dan generator uap, dan pengukuran aliran udara yang terkompresi dalam industri, kemudian pemantauan flare gas pada kilang gas alam, kemudian pengujian katup gas dan regulator tekanan untuk mengetahui kebocoran. Yang terakhir ada pabrik petrokimia. Next. Kemudian sebab selanjutnya ada magnetic flow meter. Next. Magnetic flow meter adalah alat pengukur aliran yang memanfaatkan dua elektroda untuk mengukur kepadatan medan magnet terinduksi yang dihasilkan dari fluida. Terdapat dua bagian dari magnetic flow meter yang utama, yaitu magnetic flow meter, magnetic flow sensor, dan magnetic flow transmitter atau converter. Untuk magnetic flow sensor terdapat komponen berupa flow tube, elektrod, coil cover, dan connection baik berupa flank maupun ulir. Prinsip kerja dari magnetic flow meter ini adalah berdasarkan prinsip hukum Faraday mengenai induksi elektromagnetik. Berdasarkan hukum ini, ketika medium konduktif melewati medan magnet, menghasilkan tegangan yang berbanding lurus dengan kecepatan medium konduktif, kerapatan medan magnet menghasilkan tegangan yang berbanding lurus dengan kecepatan medium konduktif, kerapatan medan magnet, dan panjang konduktor. Dalam hukum Faraday, ketika nilai tersebut dikalikan secara bersama berserta dengan konstan untuk menghasilkan besarnya tegangan. Oleh karena itu, medium yang diukur oleh electromagnetic flow meter harus bersifat sebagai konduktor magnetik. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya itu flow visual method atau visual aliran dengan metode optik menawarkan keuntungan bahwa ketika aliran dan dengan demikian memberikan eksperimentalis alat tambahan untuk digunakan bersama dengan perangkat pengukuran lainnya. Teknik visual parameter aliran penting yang agak tepat. Sementara di lain dilakukan dengan benar itu tidak mengganggu kasus cairan mereka, hanya dapat berfungsi untuk memberikan informasi kualitatif mengenai perilaku aliran secara keseluruhan. Next. Next. Ya, selanjutnya aliran dalam arah tegak lurus terhadap gambar, yaitu arah Z. Nah, sinar datang dibelokkan melalui sudut E sebagai akibat dari gradien densitas dalam aliran. Dapat ditunjukkan bahwa sudut defleksi untuk gradien densitas kecil dapat kita mencarinya dengan persamaan di bawah ini. Nah, untuk L adalah lebar medan aliran. P adalah densitas fluida lokal. Nah, densitas referensi yang biasanya diambil pada kondisi standar, dan N adalah indeks bias. Yang untuk gasnya dapat kita mencari dengan persamaan N 1 ditambah beta per rho per rho S dikali dengan N1. Next.
Untuk visualisasi aliran cairan, teknik eksperimental yang khas adalah menambahkan warna cairan untuk mempelajari fenomena aliran. Teknik lain adalah apa yang disebut metode gelembung hidrogen. Dengan menggunakan kawat halus ditempatkan di dalam air sebagai salah satu untuk mengeklorilisir air. Hasil gelombang hidrogen sangat kecil, 50 volt, disediakan dan diperbaiki di sirkuit dioda. Relay digunakan untuk men-store variabel disediakan di sirkuit pengisian untuk menyetel sistem agar kinerja optimal untuk setiap diameter kawat dan kondisi aliran. Next. Selanjutnya itu the shadow graph. Dan ini bayangan adalah metode untuk melihat langsung fenomena aliran. Sinar cahaya paralel memasuki bagian uji seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, di daerah di mana tidak ada gradien densitas, sinar cahaya akan melewati bagian uji tanpa defleksi. Untuk daerah di mana ada gradien, sinar akan dibelokkan. Nah, efek bersihnya bagian uji untuk membentuk bintik-bintik terang dan bintik-bintik gelap. Shadow graph adalah alat optik yang sangat sederhana dan efeknya dapat dilihat dalam beberapa fenomena sehari-hari. Grafik bayangan berguna untuk melihat daerah aliran turbulence, dan metode ini dapat digunakan untuk menetapkan lokasi gelembung kejut dengan presisi yang tinggi. Pada gambar di samping mengilustrasikan lapisan batas konveksi bebas pada silinder horizontal. Next. Selanjutnya itu Celerian. Celerian adalah perangkat yang menunjukkan gradien densitas. Pada gambar di samping, cahaya dari sumber celah AB dikonfirmasikan oleh lensa L1 dan difokuskan pada bidang 1 di bagian uji. Setelah cahaya melewati lensa L2, gambar terbalik dari sumber pada bidang fokus 2 yang dihasilkan. Sedangkan lensa L3 kemudian memfokuskan gambar bagian uji pada layar pada bidang 3. Sedangkan pada gambar yang B, tinggi total gambar sumber adalah Y, dan bagian yang tidak dicegat oleh tubuh pisau adalah Y1. Next. Next. Di sini perpindahan sudut pensil cahaya pada bidang 1 adalah E. Ini menghasilkan defleksi vertikal pada bidang 2 yang kita dapat menggunakan persamaan 7.43. Di mana pada persamaan 7.43 itu F2 adalah jarak dari fokus lensa L2.
Sebagai akibat dari pembelokan ini, ada perubahan fraksional dalam iluminasi pada layar. Kontras pada setiap titik layar dapat didefinisikan sebagai rasio perubahan fraksional dalam iluminasi terhadap iluminasi umum. Atau kita bisa menulis persamaannya menggunakan persamaan 7.44. Next. Nah, ekspresi kontras dapat kita tuliskan persamaannya pada persamaan 7.45. Dengan demikian, kontras pada layar berbanding lurus dengan gradien densitas dalam aliran. Dapat diamati bahwa kontras dapat ditingkatkan dengan pengukuran jarak Y1, yaitu dengan mencegat lebih banyak cahaya pada bidang gambar sumber. Next. Nah, di sini terdapat foto seliren dari bagun yang dipanaskan dari besi solder listrik. Yang ujung besinya itu berdiameter sekitar 0,125 inci. Next. Nah, yang selanjutnya itu the interferometer. Di sini interferometer Martjander adalah instrumen yang paling tepat untuk visualisasi aliran. Pada gambar di samping, sumber cahaya dikolimasikan melalui lensa L1 ke plat splitter S1. Plat ini memungkinkan separuh cahaya ditransmisikan ke cermin M2. Sementara separuh lainnya dipantulkan ke cermin M1. Balok 1 melewati bagian uji, sedangkan balok 2 menempuh jalur alternatif dengan panjang yang kira-kira sama. Kedua balok disatukan lagi dengan menggunakan plat splitter S2 dan akhirnya difokuskan pada layar. Next. Next. Jadi perubahan jalur optik di bagian uji yang dihasilkan dari perubahan indeks bias adalah sebagai persamaan 7.46, di mana L itu adalah ketebalan medan aliran di bagian uji. Perubahan jalur optik mungkin terkait dengan perubahan densitas gas dengan persamaan 7.47, yaitu delta L sama dengan delta L kali rho min rho 0 per rho PS. Jumlah pergeseran pinggiran E kemudian diberikan oleh persamaan 7.48, di mana A itu adalah panjang gelombang cahaya. Perlu dicatat bahwa P0 mewakili perubahan kerapatan dari kondisi pinggiran 0. Subskrip 0 mengacu pada kondisi pinggiran 0, yaitu kondisi pada lintasan yang diikuti oleh balok 2 pada gambar 7.34. P adalah densitas referensi pada kondisi standar. Next. Selanjutnya ada the laser Doppler anemometer atau LDA. Anemometer laser adalah perangkat yang menawarkan keuntungan tanpa gangguan dari metode optik sambil memberikan pengukuran kuantitatif yang sangat tepat dari fluktuasi turbulensi frekuensi tinggi.
Ditunjukkan gambar A, yaitu pada gambar di samping itu skema alternatif untuk menyelesaikan proses hamburan dan pengukuran ditunjukkan dalam gambar B dan juga C. Next. Nah, laser gas air dan ini paling sering digunakan untuk pekerjaan LDA. Meskipun laser ion argon memberikan output sinar yang lebih intens, laser HENE beroperasi pada panjang gelombang 632,8 nm atau setara 5 kali 1014 Hz dengan bandwidth sekitar 10 Hz. Meskipun pergeseran Doppler yang disebabkan oleh pusat hamburan bergerak kecil dibandingkan dengan frekuensi sumber laser itu sangat besar dibandingkan dengan bandwidth dan dapat dideteksi dengan teknik heterodyne. Dalam prosedur ini, fotokatode mencampur balok yang tersebar dengan sinar referensi untuk menghasilkan arus dengan frekuensi yang sama dengan perbedaan frekuensi kedua balok. Pemrosesan elektronik memerlukan analisis spektrum arus fotomultiplier untuk menentukan frekuensi Doppler dan kemudian kecepatan aliran. Next. Selanjutnya saya masuk ke materi 7.14 yaitu smoke methods. Next. Nah, apa sih itu smoke methods atau metode asap? Jadi, metode flow visualization yang sangat sederhana menggunakan injeksi jejak asap dalam aliran gas untuk mengikuti arus. Nah, pada metode ini utamanya berguna secara kualitatif karena pada pengukuran langsung sulit berlaku kecuali untuk fenomena khusus tertentu. Jadi bisa kita lihat pada gambar A itu menunjukkan contoh sistem aliran di mana visualisasi asap digunakan untuk membuktikan perhitungan analitis. Dalam hal ini, smoke atau asap digunakan untuk melihat pola aliran sekunder yang rumit di saluran di mana force flow itu digabungkan dengan standing sound wave. Nah, pada gambar tersebut itu menunjukkan gambar pada A itu setuju dengan prediksi analitis yang diberikan oleh gambar B. Gambar A sendiri itu merupakan foto asap yang menunjukkan efek aliran sekunder yang dihasilkan dari standing sound wave dalam tube atau tabung. Sedangkan gambar B sendiri menunjukkan aliran arus untuk sistem dalam A yang diperoleh dari analisis teoritis. Next. Selanjutnya materi 7.15 yaitu pressure probes. Nah, sebagian besar aplikasi dinamis fluida melibatkan pengukuran laju aliran total dengan satu atau lebih metode yang dibahas di bagian sebelumnya. Pengukuran ini mengabaikan variasi lokal kecepatan dan tekanan di saluran aliran dan memungkinkan indikasi hanya aliran total melalui penampang tertentu. Dalam aplikasi yang melibatkan situasi aliran eksternal seperti pesawat terbang atau tes terowongan angin diperlukan jenis pengukuran yang sama sekali berbeda. Dalam hal ini, probe harus dimasukkan ke dalam aliran untuk mengukur tekanan statis dan stagnasi lokal. Dari pengukuran ini, kecepatan aliran lokal dapat dihitung. Next. Adapun persamaan yang diberikan yaitu persamaan total pressure untuk stagnasi isentropik gas ideal itu ada persamaannya di gambar samping di mana P0 per P hingga sama dengan 1 plus gamma min 1 per 2 kali M hingga kuadrat dipangkatkan gamma per gamma minus 1. Nah, di mana P0 itu merupakan tekanan stagnasi dan P hingga itu tekanan statis aliran bebas. Kemudian untuk M hingganya sendiri itu merupakan U hingga per A. Dan M hingga ini adalah nomor Mach aliran bebas. A sendiri itu merupakan acoustic velocity dan dapat dihitung dengan persamaan yang ada di samping. Kemudian kita bisa untuk gas ideal dynamic pressure atau Q itu didefinisikan sebagai persamaan yang ada di samping. Kemudian kita bisa mendapatkan dari persamaan awal tadi yang dari persamaan total pressure untuk stagnasi isentropik gas ideal itu berada pada tabel keempat. Kemudian persamaan tersebut kita bisa
sederhanakan kembali menjadi persamaan yang paling bawah, yaitu di mana saat M tak hingga kuadrat kali gamma minus 1/2 ini lebih kecil daripada 1. Next. Selanjutnya itu materi 7.16 yaitu impact pressure in supersonic flow atau impact tekanan dalam aliran supersonik. Next. Impact pressure in supersonic flow. Melihat impact probe, yaitu yang ditunjukkan pada gambar di bawah, di mana terkena aliran bebas free stream dengan aliran supersonic atau supersonic flow, yaitu M1 nilainya lebih besar daripada 1. Gelombang kejut atau shockwave akan terbentuk di depan probe seperti yang ditunjukkan pada gambar, dan tekanan total yang diukur oleh probe tidak akan menjadi tekanan total aliran bebas sebelum gelombang kejut. Nah, gambar itu merupakan gambar impact tube dalam aliran supersonik, di mana garisnya itu merupakan shockwave atau gelombang kejut. Next. Nah, hal sebelumnya yang ada pada slide sebelumnya dimungkinkan untuk mengekspresikan impact pressure pada probe dalam hal free stream static pressure atau tekanan statis aliran bebas, dan free stream Mach number atau nomor Mach aliran bebas. Persamaan yang diberikan adalah sebagai berikut, di mana pada persamaan tersebut beta hingga adalah free stream static pressure dan P02 adalah tekanan dampak terukur di balik gelombang kejut normal. Persamaan ini berlaku untuk bilangan Reynolds berdasarkan diameter probe lebih besar dari 400. Persamaan di atas itu disebut juga dengan Rayleigh supersonic pitot formula. Kita melihat bahwa untuk menentukan nilai Mach number, kita harus membuat pengukuran tekanan statis aliran bebas. Hal tersebut dimungkinkan untuk membuat pengukuran ini dengan probe yang dikalibrasi khusus. Next. Jadi sekian presentasi kelompok dari A5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.